Baik teman-teman, kali ini saya akan coba untuk ngedice bagaimana caranya kita ngedice, setting ngedice yang benar ya, supaya tidak minus. Jadi beberapa kesalahan kita dalam melakukan ngedice. Ini kita klik aja ngedice ya. Oke, jadi ada beberapa kesalahan kita dalam melakukan pengaturan ketika kita mau melakukan ngedice. Ini settingannya ya. Ketika kita klik statistiknya, maka live chat statistik pergerakan profit ataupun minus, lossnya kelihatan di sini nanti semua ya. Kemudian ini fast turbo ataupun tidak kita nyalakan, itu sama saja, bisa tergantung kita. Suara juga bisa kita on kan ataupun tidak. Nah, di sini contohnya ketika kita menggunakan change 60. Sini saya coba pakai mulai dari 50. Saya pakai auto ya. Ini yang kita pakai auto. Kalau manual kita capek mencet setiap kali mau profit ataupun minus, kita pencet lagi ya. Kita auto saja. Nah, di sini enggak usah diisi. Di sini kita isi target profitnya berapa. Ini saya coba isi 20.000 atau 0,5% ya. Kita enggak nyampe ambil 1%. Di sini kita gunakan 100. Ini settingan yang salah ya. Kita lihat hasilnya nanti. Apakah dia profit atau minus. Masih profit karena belum terjadi minus yang begitu dalam. Kita cek aja dulu. Nah, lihat profitnya segitu-gitu aja, bahkan naik turun segitu-gitu aja. Ketika ketemu loss panjang atau merah ini panjang, maka ini akan habis minus ya. Mulai ya, bisa dilihat mulai ya, tapi belum begitu panjang. Ini masih bisa di cover. Nah, tunggu nanti. Ini lihat grafiknya, dia tidak mampu balik ke titik awal. Jadi ini settingan yang salah. Nah, ini udah mulai panjang tuh, tidak mampu kembali ke titik awal. Ini udah turun 439. Oh, udah minus ya. Nah, itu yang saya bilang, kita itu salah setting dalam ngedice, salah setting. Ini fatal ya. Kalau kita terus seperti ini fatal, karena change yang kita gunakan itu tidak sesuai dengan increase yang kita gunakan di sini juga. Sekarang kita coba mundurin ya. Kita stop dulu. Oke, kita stop. Kita coba pakai 50. Walaupun di situ bisa profit, tapi kalau minusnya terlalu panjang juga sama ya. Sama. Oke, kita cek. Ini increase sama ya. Saya hanya mundurin change-nya. Kita lihat hasilnya di sini. Ini jauh ya, nggak bisa naik ataupun mendekati puncak atau titik awal. Jauh ya, nggak bisa balik. Nah, sekarang kita coba di sini. Nah, ini ketika dia minus, dia masih bisa kembali ke titik awal. Kalau minusnya masih tipis ya, dia masih bisa kembali ke titik awal. Masih bisa kembali ke titik awal. Nah, bisa dicek. Ketika minus, dia masih bisa kembali ke titik awal, bahkan lebih ya. Makanya profitnya tetap nambah. Nah, ini. Tapi kalau minusnya terlalu panjang,
memang dia tidak bisa kembali melebihi titik awal, mendekati titik awal. Nah ini contohnya minus yang agak panjang. Nah itu tidak bisa kembali menyamakan titik awal atau lebih seperti tadi karena sudah terlalu dalam. Nah gitu ya. Nah kita lihat lagi, udah mulai nurun ke bawah ya, nurun ke bawah karena dia tidak mampu menyamakan titik awal ataupun melebihi titik awal mulai jatuh. Nah itu di sini ya, sehingga profitnya dia berkurang. Memang kembali tapi profitnya berkurang ya, tidak bisa. Ini bisa sih, tapi dia kadang kembali kalau memang profitnya banyak, yang hijau atau biru ini banyak, maka dia akan terus naik grafiknya seperti ini. Tapi kalau minusnya juga banyak, maka dia akan naik turun seperti ini ya. Ini bisa juga mencapai profit teman-teman, tapi agak lama. Kita cek untuk mencapai target 20.000 tadi ya. Ini target kita 20.000. Tanpa number bet, ketika ini mencapai maka dia akan stop otomatis ya. Jadi ini settingan masuk juga, settingan seperti ini masuk juga teman-teman ya, masih bisa. Ini teman-teman bisa cek, ini masuk, lain dengan yang tadi itu tidak masuk. Tuh. Nah, mulai minusnya banyak. Ini udah 11.000 ya, kita targetnya 20.000 selesai ya, lumayan masih untuk perjalanannya lumayan. Ini menuju ke 13.000. Oke, jadi tanpa diapa-apain lagi, tinggal tunggu. Kalau seperti ini udah masuk, tinggal tunggu aja. Itu minusnya terlalu panjang, udah 6, 7. Oke, masuk 7. Ini tidak bisa kembali lagi, ini tetap masih 13, cuma ekornya yang berubah. 7. Nah ini lebih dalam, itu langsung minusnya jauh. Nah ini di bawah 13, tadi 13, karena minusnya panjang sehingga dia tidak mampu kembali ke 13 atau modal awal tadi, profit awal tadi. Memang ini masuk 50, settingan 50 masuk, tapi ketika terjadi minus dalam seperti yang tadi, dia tidak mampu kembali ke profit awal. Jadi dia berada di bawah profit awal. Nah tapi ketika nanti ketemu lagi yang profit banyak atau biru-biru ini banyak muncul, maka dia akan cepat kembali ke titik awal kembali, bahkan lebih ya. Oke, udah masuk 14 menuju 15. Oke, masuk 15. Nah kalau hijau begini kan enak, dia akan profit terus. Nah, seperti itu menuju 16 cepat dia. Tapi kalau ketemu minus kayak begini lagi,
Nah, langsung minus. Oh, jauh lagi tuh. Nah, turun kan, tadi udah 15 menuju 16, sekarang turun ke 14. Itu kalau settingan 50. Tapi kalau kita turunkan seperti yang kemarin ke 48 masuk, dia akan tetap menyamakan posisi awal atau lebih gitu ya. Kalaupun terjadi minus dalam begini, dia akan kembali ke titik awal minimal, atau dia lebih sedikit gitu ya. Jadi gitu mode settingannya. Nah, lagi dikit lagi kita menuju ke titik 16. Menuju titik 16. Nah, sudah masuk, kita menuju titik 17. Menuju titik 17. Ini minusnya muncul banyak lagi. Oke, kembali ke 15. Oke, masuk 16 lagi, kita menuju titik 17 ya. Masuk 17, kita menuju titik 18. Oke, masih di titik 17. Oke, masuk titik 18. Menuju titik 19 ya, menuju titik 19, atau dia akan kembali ke 17 ini. Nah, kembali ke 17 lagi ya, nggak apa-apa, lagi dikit. Masuk 18 lagi, menuju 19. Masuk 19, menuju titik 20 final. Bisa turun lagi ya ke 18. Oh, 19 masih ya. Ya, kita menuju titik 20 final atau finish. Ketika 20 dia akan stop otomatis. Teman-teman bisa lihat ya. Oke, ini 20 sekian. Jadi dia akan stop otomatis karena sesuai settingan stop on profit ya. Walaupun ini tidak kita isi, yang penting stop on profit sama increase-nya sesuai dengan change ya. Modalnya jangan terlalu, untuk ngebetnya jangan terlalu jauh ya, nanti bisa kebabat juga. Yang penting konsisten lakukan hal seperti ini, cari profit 1%, 2% sehari pun sangat mudah. Oke, demikian cara kita ngedash yang benar, semoga bermanfaat. Salam.